Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Apa kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Guru apa kabar? Ibu Guru alhamdulillah juga baik. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tetap melaksanakan aktivitas rutinitas kita setiap harinya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak Ibu Guru yang hebat-hebat. Kali ini kita akan membahas tentang metamorfosis. Tapi sebelum kita lebih jauh tentang metamorfosis, siapa yang masih ingat pengertian metamorfosis? Baik, metamorfosis adalah suatu proses pertumbuhan atau tahap-tahap pertumbuhan yang terjadi pada hewan tertentu sehingga menjadi bentuk sempurna. Ibu Guru ulang. Metamorfosis adalah suatu proses pertumbuhan atau tahap-tahap pertumbuhan pada hewan tertentu sehingga menjadi bentuk sempurna. Baik. Metamorfosis dapat dibagi dua. Ya. Ada metamorfosis sempurna dan hebat. Ada metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi pada hewan seperti kupu-kupu, katak, nyamuk, dan lain sebagainya. Ya. Jadi metamorfosis sempurna itu terjadi pada hewan katak, nyamuk, kupu-kupu, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan diantaranya coa, belalang, capung, dan lain sebagainya. Tapi kali ini kita akan mempelajari tentang metamorfosis sempurna khusus pada hewan kupu-kupu. Adapun tahapan metamorfosis pada kupu-kupu dimulai dari telur, terus ulat, kepompong, kupu-kupu. Metamorfosis pada kupu-kupu. 1, 2, 3. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Kasihan deh lu. Iya. Jadi itu adalah tahap metamorfosis pada kupu-kupu. Dimulai dari telur, ulat disebut dengan larva, kepompong yang disebut dengan pupa hingga menjadi bentuk kupu-kupu dewasa. Baik, sekarang kita mulai dari proses telur. Kupu-kupu dewasa ini akan bertelur pada daun-daun yang rimbun.
Ya, guna apa? Guna untuk melindungi telurnya. Kupu-kupu juga bertelur di atas dedaunan dan terkadang di bawah dedaunan. Kenapa? Ya, seperti tadi, mereka ingin melindungi telurnya dari pemangsa. Kupu-kupu bertelur, ya, telurnya tidak hanya 1, 2, 3, tetapi telurnya bahkan sampai ratusan, tergantung dari spesies kupu-kupunya. 3 sampai 4 minggu telur tersebut akan menetas. Menetahnya jadi apa? Jadi ulat. Nah, ulat itu sering disebut dengan larva. Nah, setelah telur yang menetas tadi akan berubah menjadi ulat yang sering disebut dengan larva. Kemudian ulat itu akan memakan cangkangnya sendiri sampai habis. Apa gunanya? Siapa yang tahu? Nah, gunanya untuk mendapat protein sehingga tubuh ulat menjadi kuat. Setelah cangkangnya habis dimakan, maka kembali lagi ulat itu memakan dedaunan-dedaunan yang ada di sekitarnya. Ulat itu terus makan dedaunan sampai dengan 2 atau sampai 1 bulan. Nah, selama proses ulat memakan dedaunan, ya, bentuk tubuhnya akan terus mengembang, membesar. Begitu juga dengan kulitnya akan berganti kulit 3 sampai 4 kali. Nah, setelah tubuhnya panjang, tubuhnya 5 cm, maka ulat tersebut sudah siap membentuk kepompong. Ulat-ulat tersebut akan mencari ranting guna untuk menggantungkan diri. Apakah sembarang ranting? Oh, tidak. Dia akan mencari ranting yang aman. Kenapa? Agar tidak jatuh, bagus. Nah, kenapa? Supaya kepompong itu aman dari pemangsa. Nah, ulat itu akan menggantungkan diri sehingga membentuk liur, ya, liur halus seperti sutra membungkus dirinya. Nah, sampai dengan 3 minggu bahkan sampai 1 bulan. Kepompong tersebut mengeras. Nah, selama di dalam kepompong, kupu-kupu kelihatannya tidak melakukan aktivitas. Padahal di dalamnya ulat tersebut melakukan proses penyempurnaan tubuhnya. Ya. Sehingga setelah beberapa minggu kepompong tersebut akan melunak. Karena lunak agak lemas. Nah, kenapa dia melunak? Nah, karena ulat tadi sudah terbentuk menjadi kupu-kupu baru
akan keluarlah kupu-kupu yang cantik. Tetapi kupu-kupu yang tadi keluar dari kepompongnya tidak langsung bisa terbang. Ya, membutuhkan proses beberapa jam. Apa namanya itu? Sayapnya kaku, ya. Sayapnya kaku dan agak terlipat. Kenapa? Karena di dalam kepompong tempatnya berproses sempit. Nah, keluarlah kupu-kupu dari kepompong tersebut. Beberapa jam kemudian udara akan didapatkan oleh sayap tersebut, sehingga sayap yang tadinya melipat akan mengeras. Setelah merasa mengeras, maka terbanglah kupu-kupu yang cantik. Nah, kupu-kupu yang cantik tadi akan terbang mencari apa? Mencari makanan serta mencari pasangannya. Nah, setelah itu, setelah ketemu pasangannya, maka kupu-kupu dewasa tadi akan bertelur lagi, ya. Begitu juga proses seterusnya. Ngerti? Ya. Ada pertanyaan? Tidak. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.